Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kadafi. Saya dari lokal 1 Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan Civic Tech, teknologi untuk partisipasi publik dan transparansi pemerintah. Oke, yang pertama, apa itu Civic Tech? Civic Tech adalah penggunaan teknologi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sipil, civic society, dan proses pemerintahan. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga dalam urusan publik. Secara sederhana, Civic Tech sama dengan teknologi tambah warga tambah tata kelola publik. Nah, masalahnya di Indonesia, minimnya partisipasi publik dalam kebijakan, kurangnya transparansi pemerintahan, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, keterbatasan akses informasi. Nah, solusinya adalah aplikasi pelaporan publik. Contoh lapor, portal data terbuka, platform pemantauan pemilu, teknologi partisipasi seperti e-voting atau forum online. Nah, sini ada sejarah dan latar belakang Civic Tech. Konsep Civic Tech mulai populer pada awal 2010-an, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Civic Tech tumbuh dari kebutuhan. Pertama, ada akses publik terhadap informasi. Kedua, keterlibatan warga dalam pengawasan pemerintah. Pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kesenjangan layanan publik. Di Indonesia, tren Civic Tech mulai berkembang seiring kemajuan teknologi, informasi, tuntutan transparansi anggaran, meningkatnya gerakan masyarakat sipil seperti open data, open government, dan institusi digital masyarakat pasca pemilu. Tujuannya meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan publik, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah, mempercepat layanan publik melalui sistem digital, menguatkan demokrasi digital melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, karakter Civic Tech. Karakternya berbasis partisipasi, warga akan berkontribusi langsung. Kedua, menggunakan teknologi digital seperti web, aplikasi, chatbot, dan AI. Nah, ketiga, meningkatkan transparansi. Sama dengan membuka informasi publik dengan transparan. Keempat, ada memberi akses setara, mempermudah semua kalangan mengakses pemerintah, kolaboratif melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Nah, contoh aplikasi kayak tadi ada apa-apa aja. Nah, contohnya aplikasi ada Lapor Go ID. Fungsinya pengaduan publik. Warga bisa mengadu langsung ke pemerintah, pusat, dan daerah. Nah, kedua itu ada Kawal Pemilu, pemantauan hasil pemilu. Fungsinya itu untuk mantau hasil pemilu dan verifikasi data ciwan hasil pemilu oleh relawan. Ketiga itu ada Open SID, layanan publik sistem informasi desa, membantu administrasi dan transparansi di tingkat desa. Keempat ada Clue, layanan publik. Fungsinya untuk layanan publik kota. Warga dapat melaporkan masalah kota via dari aplikasi langsung. Ketiga ada Jaga KPK, fungsinya untuk pemantauan layanan publik, edukasi dan pelaporan sektor pelayanan publik. Nah, dua global. Aplikasi global ada yang pertama ada Figma Street di negara UK, fungsinya untuk laporan masalah jalan dan fasilitas kota. 3. Change Orange, negaranya tuh global lah, semua daerah ada petisinya, fungsinya petisi online yang mendorong perubahan sosial. Ketiga ada OpenGov dari Amerika Serikat, platform transparansi keuangan dan data pemerintah di Amerika Serikat. Yang kelima ada Code for America dari Amerika Serikat juga, fungsinya komunitas developer yang membantu pemerintah lokal. Nah, sekarang manfaat Civic Tech. Manfaatnya adalah meningkatkan keterlibatan warga, mendorong pemerintah yang transparan dan responsif, memperkuat demokrasi dan akuntabilitas, mempermudah akses informasi publik. Nah, yang pertama itu manfaat transparansi itu apa? Pemerintah lebih terbuka dalam laporan keuangan, proyek, dan kebijakan. Nah, kedua itu partisipasi warga, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Tiga itu peningkatan pelayanan publik, sistem menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Keempat, pemberdaya komunitas. Komunitas lokal bisa menyampaikan aspirasi tanpa birokrasi rumit. Kelima, demokrasi digital. Warga aktif dalam demokrasi tidak hanya saat pemilu. Keenam, ada meningkatkan kepercayaan.
hubungan warga dan pemerintah menjadi lebih baik. Nah, ini itu tuh saja manfaat Civitet. Sekarang lanjut ke tantangan. Tantangan Civitet itu pertama, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat punya akses atau kemampuan menggunakan teknologi. Kedua, literasi digital rendah. Kurangnya pemahaman tentang hak data dan teknologi. Ketiga, keterbatasan infrastruktur. Keempat, tantangan regulasi dan politik. Nah, ada lagi nih tambahan dari saya. Literasi, kurangnya komitmen pemerintah sebagai pejabat enggan membuka diri terhadap transparansi. Keempat, isu keamanan dan privasi data. Platform harus menjamin perlindungan data pengguna. Kelima, perdanaan dan keberlanjutan. Banyak proyek Civitet berhenti karena kekurangan dana. Keenam, resistensi budaya birokrasi. Budaya lama sering menolak perubahan yang dibawa teknologi. Nah, Civitet dan aspeknya tuh 7 aspek. Pemberdayaan masyarakat, meningkatkan efisien birokrasi, pihak pengembangan, komunitas, hingga startup, pemerintah dan penyedia resmi. Civitet di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam Civitet karena penduduk digital aktif lebih dari 200 juta pengguna internet. Dorongan reformasi birokrasi, antusiasme masyarakat terhadap platform partisipatif. Namun, keberhasilan Civitet Indonesia bergantung pada komitmen politik terhadap keterbukaan, literasi digital masyarakat, kolaborasi lintas sektor di pemerintah, di swasta, komunitas, dan akademisi. Kesimpulannya, Civitet berpotensi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Perlu dukungan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor teknologi untuk memajukan partisipasi dan transparansi. Nah, Civitet adalah bagian penting dari evolusi demokrasi di era digital. Ia membuka jalan untuk pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif, masyarakat yang lebih terlibat dan berdaya, layanan publik yang lebih efisien dan aktif. Dengan Civitet, teknologi ini bukan hanya alat, tapi juga jembatan antara rakyat dan negara. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.